Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Aidini. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara tahun 2020 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah teori yang berjudul modernitas pada mata kuliah teori sosial. Modernitas adalah jargon yang digunakan dalam ilmu humaniora dan ilmu sosial untuk menyebut sebuah periode sejarah, yaitu era modern, dan campuran norma, perilaku, dan praktik sosial budaya tertentu yang muncul di Eropa pasca abad pertengahan dan berkembang di seluruh dunia sejak saat ini. Meski turut mencakup berbagai proses sejarah dan fenomena budaya yang saling terkait, dari tata busana sampai perang modern, modernitas juga dapat mengacu pada pengalaman subjektif atau eksistensial terhadap suasana yang ada serta dampaknya terhadap kebudayaan manusia, lembaga, dan politik. Sebagai peristiwa sejarah, modernitas mengacu pada masa-masa yang dipenuhi kritik atau penolakan tradisi, pengutamaan individualisme, kebebasan, dan kesetaraan hukum, keyakinan terhadap kemajuan sosial, ilmiah, dan teknologi, dan keparipurnaan manusia, rasionalisasi dan profesionalisasi, peralihan dari feodalisme atau agrarianisme ke kapitalisme dan ekonomi pasar, industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi, pembentukan negara, bangsa, dan lembaga bawahannya, misalnya seperti demokrasi perwakilan, pendidikan umum, birokrasi modern, dan berbagai bentuk pengintaian. Sejumlah penulisan berpendapat bahwa jumlah modernitas bisa lebih dari satu karena definisi istilah dan sejarahnya sendiri belum tetap. Charles Baudelaire diakui sebagai pencipta istilah modernitas. Dalam esainya tahun 1864, yaitu The Painter of Modern Life, ia menciptakan istilah tersebut untuk menyebut pengalaman hidup yang cepat usai di tengah kota, dan tugas seniman untuk menggambarkan pengalaman tersebut. Artinya yaitu, modernitas mengacu pada hubungan terhadap waktu, hubungan yang ditandai oleh terputusnya seseorang dengan masa lalunya. Keterbukaan terhadap hal-hal baru pada masa depan, dan naiknya tingkat kesadaran terhadap hal-hal unik pada masa kini. Sebagai konsep analitis dan gagasan normatif, modernitas sangat berkaitan dengan etos modernisme, filosofis dan estetis, arus politik dan intelektual yang bersinggungan dengan Renaissance, dan berbagai perkembangan selanjutnya seperti Marxisme, eksistensialisme, seni modern, dan ilmu sosial. Modernitas juga mencakup hubungan sosial yang berhubungan dengan bangkitnya kapitalisme, dan peralihan perilaku yang berhubungan dengan sekularisme dan kehidupan pasca industri. Contoh bentuk modernitas dalam administrasi publik yang saya pilih yaitu tentang online paspor. Untuk melakukan perjalanan antar negara kita memerlukan paspor. Paspor yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya. Paspor berisi biodata yang meliputi foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan, dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Untuk mendapatkan paspor biasa, warga negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia dan luar wilayah dapat mengajukan permohonannya. Saat ini, permohonan pembuatan paspor dapat dilakukan secara online, sehingga lebih praktis dan menghemat waktu. Meski begitu, tetap ada dan berlaku cara membuat paspor secara manual, yakni dengan datang ke kantor imigrasi. Tapi, yang harus diingat adalah membuat paspor secara online tidak akan membuat kita bebas untuk tidak datang ke kantor imigrasi tersebut. Kita tetap harus datang ke kantor imigrasi untuk keperluan wawancara, verifikasi berkas, pengambilan sidik jari, dan foto. Yang kedua, siapkan berkas yang diperlukan untuk membuat paspor. Selain harus membawa barcode antrian, saat kedatangan ke kantor imigrasi, kita harus membawa berkas-berkas. Di antaranya yaitu, kita harus membawa KTP. Pastikan KTP Anda sudah eKTP. Yang kedua, membawa KK. Yang ketiga, kita harus membawa akta kelahiran atau surat baptis. Yang keempat, akta perkawinan atau buku nikah atau ijazah. Yang kelima, paspor lama jika ingin diperpanjang. Yang ketiga, datang ke kantor imigrasi seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Membuat paspor online bukan berarti kita tidak datang ke kantor imigrasi tersebut.
Kita harus tetap datang ke kantor guna melakukan verifikasi data atau berkas secara wawancara. Jangan lupa membawa barcode antrian dan berkas-berkas yang kita perlukan sebelumnya. Saat wawancara di sini biasanya akan ditanyakan mengenai mengapa kita membuat paspor tersebut, mengapa kita membutuhkannya. Setelah proses wawancara, kita akan dipersilakan oleh petugas untuk membayar biaya pembuatan paspor serta administrasinya. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank. Paspor yang Anda buat tersebut tidak akan langsung jadi pada hari itu juga, melainkan baru akan tersedia setidaknya 4 hari kerja sampai 1 minggu lamanya. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang modernitas ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.